selamat datang di video pembelajaran sosiologi. Pernahkah Anda mendengar istilah bonus demografi? Apa itu bonus demografi? Dan apa hubungannya dengan sosiologi? Mari kita lihat tayangan dari BKKN mengenai bonus demografi berikut ini. Hai sobatku, kamu sudah pernah dengar istilah bonus demografi yang kerap kali jadi topik pembicaraan di berbagai diskusi? Jadi, era bonus demografi itu terjadi ketika struktur penduduknya didominasi dengan penduduk usia produktif 15 hingga 64 tahun. Nah, berdasarkan data, 65% dari total penduduk di Asia Tenggara adalah usia angkatan kerja produktif. Indonesia juga diprediksi akan mengalami puncak bonus demografi pada 2030 mendatang. Kalau yang produktif ada sebanyak itu, tapi lapangan pekerjaannya terbatas, repot juga dong. Tapi sebenarnya, bonus demografi bisa jadi menguntungkan jika kita bisa mengarahkannya dengan cara yang benar. Karena bonus demografi, kita jadi punya tenaga kerja usia produktif yang dapat menopang pembangunan dan pertumbuhan ekonomi negara. Tapi, untuk mendapatkan penduduk produktif yang unggul, tingkat kesehatan dan pendidikan harus ditingkatkan kualitasnya. Kalau ngomongin kualitas, ingat nggak kalau Indonesia memiliki angka kematian maternal tertinggi se-Asia Tenggara, saat ini masih tercatat 305 per 100.000 kelahiran hidup. Belum lagi kasus kurang gizi kronis atau stunting, penyakit infeksi dan penyakit degeneratif yang juga makin meningkat. Kalau melihat permasalahan seperti itu, kita harus mencegahnya melalui peran keluarga berencana atau KB. Melalui program KB, para keluarga dapat merencanakan kehamilan dan kelahiran demi mewujudkan keluarga yang berkualitas. Eits, belum selesai. Masih ada satu masalah lagi nih, tentang distribusi penduduk Indonesia yang belum merata. Penyebaran penduduk di Indonesia cenderung terkumpul di Pulau Jawa sebanyak 58%. Konsentrasi terpadat penduduk terutama di daerah ibu kota dan di kawasan urban. Sementara, masih banyak wilayah pulau terluar di perbatasan yang kosong tanpa penduduk. Tapi kenapa ya, banyak banget penduduk yang mau tinggal di ibu kota? Padahal, jika semakin padat kotanya, bisa mengganggu daya dukung dan daya tampung lingkungan tersebut. Jadi, banyak kawasan kumuh dan permasalahan sosial lainnya. Nah, agar masalah tidak meluas, perencanaan kelahiran dan pembangunan keluarga serta penataan kependudukan perlu kita lakukan bersama ya sobatku. Tetap tersenyum dan penuh semangat menyongsong hari esok ya. Setelah melihat tayangan dari BKKN tadi, kita jadi paham bukan betapa pentingnya menyikapi bonus demografi tersebut? Seperti yang terlihat dalam video tadi, Indonesia diperkirakan akan mengalami era bonus demografi pada tahun 2030 hingga 2040 mendatang. Berdasarkan kajian dari Institut Teknologi 10 November, dikatakan bonus demografi merupakan keadaan ketika terjadi peningkatan jumlah penduduk usia produktif, yaitu berkisar antara 16 sampai 65 tahun. Bonus demografi ini bisa menjadi tantangan sekaligus kesempatan untuk mengoptimalkan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan rakyat untuk kemajuan bangsa. Sekolah menjadi salah satu lembaga pendidikan yang memiliki peran penting untuk mengoptimalkan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan demi kemajuan bangsa. Di sekolah, para siswa diberikan fasilitas dan bimbingan untuk menjadi generasi penerus yang mampu menjawab tantangan bonus demografi. Terlebih di kurikulum Merdeka mendorong mereka untuk menjadi seorang pelajar Pancasila. Ada 6 ciri profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua berkebinekaan global. Yang ketiga bergotong royong. Yang keempat mandiri. Yang kelima benaral kritis. Dan yang keenam kreatif. Menghadapi tuntutan sekolah sebagai tempat untuk mencetak generasi penerus yang mewujudkan profil pelajar Pancasila, sosiologi sebagai salah satu rumpun ilmu sosial juga perlu berperan aktif dalam usaha tersebut. Salah satu caranya adalah dengan cara memaksimalkan potensi siswa melalui materi pemberdayaan.
Pemberdayaan adalah proses atau upaya memberi daya kepada seseorang atau masyarakat. Dalam melakukan pemberdayaan, perlu diperhatikan beberapa hal, misalnya aspirasi dari masyarakat dan tentu saja potensi dari daerah atau mereka sendiri. Pemberdayaan memiliki tujuan untuk membentuk masyarakat yang mandiri. Masyarakat mandiri yang dimaksud adalah mendorong kemandirian berpikir, bertindak, dan mengendalikan perilakunya. Dengan kemandirian tersebut, diharapkan masyarakat bisa sejahtera. Pemberdayaan bisa dilakukan oleh siapa saja, bahkan oleh siswa, seperti yang dilakukan oleh siswa kelas 10 dengan proyek P5 atau siswa kelas 12 ketika mempelajari materi pemberdayaan komunitas. Program pemberdayaan dilakukan oleh siswa diharapkan nantinya membantu mereka ketika terjun secara langsung ke masyarakat. Program pemberdayaan juga mendorong siswa untuk memiliki karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Mereka perlu bergotong royong dan bekerjasama dengan orang lain untuk membentuk komunitas yang nantinya akan menjadi motor penggerak dalam program pemberdayaan. Seorang siswa juga perlu memiliki karakter mandiri dan bernalar kritis serta kreatif sehingga bisa percaya diri membuat program pemberdayaan yang sesuai dengan kondisi atau potensi daerah masing-masing ataupun potensi masyarakat. Salah satu program pemberdayaan yang berhasil dilakukan terjadi di Kalimantan Selatan dengan potensi tanaman purunnya. Berikut tayangannya. Yang berbeda dengan Kampung Purun di Kelurahan Palm, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Kampung ini seperti kampung-kampung di Indonesia pada umumnya. Namun di kampung ini banyak pengrajin aneka produk berbahan baku purun. Nama purun diambil karena di kampung ini banyak tumbuh tanaman purun. Purun sendiri sejenis rumput yang tumbuh di pinggiran kolam, sungai atau rawa. Awalnya tanaman ini dianggap gulma atau hama pertanian dan acap kali jadi penyebab kebakaran lahan di musim kemarau karena sifatnya yang mudah kering. Namun kini purun sudah jadi bahan baku aneka kerajinan tangan yang mumpuni. Memerlukan proses dari purun segar menjadi bahan baku kerajinan. Purun segar dipotong akar dan daunnya, kemudian ditaburi abu. Gunanya abu agar purun lebih cepat kering saat dijemur. Setelah kering, batang purun diikat, ditumbuk hingga gepeng. Proses penumbukan bisa menggunakan penumbuk kayu manual, namun jika jumlahnya banyak, penumbukan menggunakan mesin penumbuk. Setelah bentuknya pipih merata, purun ini sudah siap menjadi bahan baku kerajinan. Agar lebih menarik, purun ini juga bisa diwarnai agar menjadi lebih menarik. Caranya, purun direndam dengan air panas yang diberi pewarna tekstil. Kemudian dijemur hingga kering agar warna tidak luntur. Dalam sebulan, satu kelompok pengrajin di sini mampu membuat ratusan pesanan. Awalnya produk yang dibuat hanya tikar dan bakul saja, namun kini produknya semakin beragam. Udah berapa lama Bu menggeluti kerajinan purun ini Bu? Sudah berpuluh-puluh tahun ya, tapi cuma bikin tikar, bakul, yang biasa-biasa yang dijual di pasar itu yang masih murah. Tapi setelah adanya pelatihan-pelatihan ini, kami bisa bikin tas, bikin dompet, dan bisa yang pesanan-pesanan orang tuh nah, apa bentuknya ini kami bisa mengerjakan, alhamdulillah. Produk kerajinan tradisional ini kini sudah menembus pasar mancanegara. Adalah Pujo Nugroho, salah seorang pengrajin di Kampung Purun yang sukses menembus pasar Asia, Timur Tengah, Amerika, hingga Eropa dengan memanfaatkan penjualan online. Setiap bulan, mantan pegawai negeri sipil ini mengirim ratusan produk ke sana. Produk kerajinannya kini sudah menyesuaikan dengan selera pasar internasional. Sebenarnya pasar luar negeri dan pasar dalam negeri cukup berbeda. Kalau pasar luar negeri itu, kalau kita bawa dengan sentuhan bahwa ini eco-green misalnya, eco-friendly 100% misalnya, ini sangat sensitivitasnya sangat tinggi. Bahkan kalau kita coba padu dengan material yang sintetis misalnya, kami mendapat protes, ini jangan ditambahkan. Kalau bisa murni semuanya adalah bisa didaur ulang. Anyaman purun kini tak lagi bisa dipandang sebelah mata. Produk lokal ini sudah memiliki tempat istimewa di mata dunia. Akbar Laksana melaporkan untuk NET.
Berbicara mengenai pemberdayaan, maka harus kita memperhatikan dua hal. Yang pertama adalah potensi. Yang kedua, aspirasi. Potensi, kita juga harus melihat ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah potensi dari daerah. Yang kedua adalah masyarakatnya. Di daerah, kita harus temukan apa sih potensi dari daerah tersebut. Misalnya sebagai contoh, daerah di Satui, Kalimantan Selatan. Di Satui, semua orang tahu bahwa di Satui terkenal dengan tambangnya. Potensinya tambang. Kemudian ada sawit. Ada juga kebun karet. Kemudian ada juga yang namanya Sasirangan. Meskipun tidak hanya di Satui, tapi juga di Kalimantan Selatan. Kemudian di masyarakatnya potensi apa yang ada di Satui? Satui adalah daerah tambang. Dengan demikian banyak sekali orang-orang dari daerah lain. Mereka terbuka dan saling bertoleransi. Mereka bisa berinteraksi satu sama lain dengan baik. Dan ini adalah potensi, baik dari daerah, kemudian dari masyarakatnya. Yang tidak kalah pentingnya adalah aspirasi. Aspirasi dari siapa? Tentu saja aspirasi dari masyarakat. Mereka pinginnya apa? Kebutuhannya apa? Yang arahnya tentu saja untuk sejahtera. Dan di sini tentu saja sejahtera tidak selalu berkaitan dengan yang namanya uang. Bisa juga dengan kesejahteraan yang lainnya, seperti misalnya sehat. Kemudian bisa juga tenang, ataupun damai kebutuhannya ya. Baik, jika kemudian sejahtera ini mencakup ini semua, berarti masyarakatnya bisa berkecukupan. Masyarakatnya bisa melakukan hal-hal yang mereka lakukan dengan baik atau mandiri. Mereka tidak bergantung dengan orang lain, mereka tidak bergantung dengan, mohon maaf, bahkan mereka tidak tergantung dengan daerahnya. Tidak harus selalu, karena ketika kita terlalu bergantung, maka ini akan susah. Baik, kita akan coba untuk membuat satu program pemberdayaan yang sesuai dengan kondisi di daerah Satui. Seperti kita tahu, potensinya ada banyak ya, tadi ada tambang, sawit, karet, Sasirangan yang ada di Satui. Kita akan ambil satu, yaitu Sasirangan. Sasirangan adalah potensi di Satui, meskipun tidak hanya ada di Satui, tapi di daerah lain. Potensinya sudah ada, ini adalah potensi dari daerahnya, atau ini termasuk dalam kearifan lokal. Kearifan lokal di Kalimantan Selatan. Kemudian kita akan gabungkan dengan potensi dari masyarakatnya. Itu apa? Masyarakatnya sebagai masyarakat Banjar yang punya keinginan untuk melestarikan kearifan lokal ini tadi melalui Sasirangan, dan kemudian bekerja sama dengan para pendatang untuk membuat Sasirangan baru, misalnya dari segi motifnya. Nah, program pemberdayaan bisa dimulai dari sini, aspirasi masyarakat, karena misalnya ketika berbicara mengenai masyarakat, ketika para suami atau para bapak-bapak itu bekerja di tambang, maka ibu-ibunya atau istrinya biasanya ada di rumah. Dan mereka bisa diberdayakan untuk membuat Sasirangan ini. Potensi ada, kemudian aspirasi ada, maka bisa dibuatlah program pemberdayaan. Pemberdayaan juga bisa dilakukan di sekolah. Ketika ingin membuat program pemberdayaan, siswa dibimbing untuk melakukan diskusi untuk menentukan beberapa hal. Yang paling penting adalah potensi daerah dan masyarakatnya.
Para siswa bisa berdiskusi dengan komunitas yang sudah mereka bentuk untuk mendapatkan ide mengenai program pemberdayaan yang dilakukan. Dari diskusi tersebut akan muncul ide program pemberdayaan, bisa dari potensi daerah atau masyarakatnya. Ini percobaan pertama. Pemberdayaan bisa dilakukan dalam berbagai bidang. Ada yang bidang konservasi air, kewirausahaan, pelestarian lingkungan, ataupun mengembangkan minat dan hobi. Seperti yang dilakukan oleh siswa SMA Negeri 1 Satui yang membuat program pemberdayaan di bidang konservasi air, yaitu filter air. Ada juga program kewirausahaan, aksi bersih pantai, dan juga komunitas gemar membaca. Pemberdayaan juga bisa menjadi sarana dalam melestarikan kearifan lokal bangsa Indonesia. Untuk diberdayakan dalam arti dilestarikan dan dibuat lebih berdaya. Tujuannya adalah untuk membentuk masyarakat lokal menjadi lebih mandiri, juga kuat untuk menghadapi kemajuan zaman. Seperti yang juga telah dilakukan oleh SMA Negeri 1 Satui yang membuat program pemberdayaan dengan berbasis pada kearifan lokal, yaitu sasirangan dengan pewarna alami. Bahan yang digunakan untuk pewarna sasirangan berasal dari larutan daun ketapang dan kunyit dengan pengikat dari tawas. Dengan penggunaan pewarna bahan alami ini diharapkan kearifan lokal berupa sasirangan tidak hanya lestari tetapi juga tidak mencemari lingkungan. Pemberdayaan juga bisa dilakukan oleh anak muda, tidak hanya orang yang sudah dewasa. Pemberdayaan yang muda yang ikut berdaya.